Halo Sobat Pembelajar, pada tayangan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait mekanisme pendirian industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, UKOT, dan juga UMOT. Seperti yang sudah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, terkait perbedaan peraturan antara industri farmasi dan industri obat tradisional, bahwa industri dan usaha obat tradisional dibagi menjadi 6 jenis, di mana semuanya memiliki kewenangan berbeda dalam produksi obat tradisional. IOT, IEBA, dan juga UKOT yang memproduksi sediaan kapsul dan cairan oral diwajibkan untuk memenuhi standar CPOTD. Sedangkan UMOT, jamu racikan dan jamu gendong tidak diwajibkan. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa pengurusan izin untuk jenis industri dan usaha obat tradisional tersebut berbeda-beda. Apa saja perbedaannya? Yuk, mari kita simak paparan berikut ini. Semoga menambah wawasan bagi saya dan Anda semua. Izin pendirian industri obat tradisional diatur melalui Permenkes nomor 246/Menkes/Per/5 Romawi /1990 yang kemudian direvisi melalui Permenkes nomor 6 tahun 2012. Ada informasi terbaru nih Sobat Pembelajar, di mana adanya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang disingkat OSS. Maka BPOM mengumumkan melalui surat resminya pada tanggal 19 Oktober 2018, di mana BPOM ternyata menghapus pelayanan terkait persetujuan RIP dan rekomendasi izin industri farmasi. Oke, meskipun begitu, kita tetap akan bahas terkait aturan yang ada di Permenkes nomor 6 dan 2012 ya. Karena dokumen RIP atau rencana induk pembangunan serta kesesuaiannya dengan bangunan yang dibuat meskipun bersifat notifikasi tetap akan diperiksa pada saat inspeksi ke industri farmasi. Oke. IOT atau industri obat tradisional dan IEBA atau industri ekstrak bahan alam merupakan jenis industri yang pengurusan izinnya langsung melalui Dirjen. Syarat untuk mendirikan IOT dan IEBA, setiap pengusul haruslah berbentuk perseroan terbatas dan usulan ditandatangani oleh Direktur Utama serta apoteker penanggung jawab di calon industri tersebut. Terdapat 3 tahapan awal nih sebelum dilakukan pengajuan izin operasional industri obat tradisional. Pertama, pengurusan izin rencana induk pembangunan. Yang kedua, pengurusan persetujuan prinsip. 3, membangun bangunan pabrik setelah mendapatkan persetujuan prinsip. Setelah bangunan pabrik jadi atau selesai dibangun, maka pengusul dapat segera mengurus izin operasional industri obat tradisional dengan mengirimkan berkas administratif usulan ke Dirjen yang ditembuskan ke Kepala BPOM dan Kepala Dinkes Provinsi. Dan setelah izin IOT diperoleh, maka industri tersebut diperbolehkan untuk mulai memproduksi obat tradisional. Oke para pembelajar, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat diagram berikut ini. Pada tahap awal, dilakukan pengurusan izin rencana induk pembangunan yang ditujukan kepada Kepala BPOM. Rencana induk pembangunan ini meliputi site map bangunan, serta desain sistem tata udara atau Air Handling Unit. Setelah RIP ini disetujui oleh BPOM, maka pengusul selanjutnya mengajukan persetujuan prinsip kepada Dirjen. Persetujuan prinsip adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan atau instalasi peralatan, dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui saat membangun pabrik. Persetujuan prinsip berlaku selama 3 tahun, di mana selama masa 3 tahun tersebut pendirian bangunan pabrik harus segera selesai. Namun
apabila setelah 3 tahun bangunan masih belum dapat diselesaikan, maka pengusul dapat mengajukan tambahan waktu perpanjangan maksimal selama 1 tahun. Jadi, total lama berlakunya persetujuan prinsip adalah 4 tahun, yaitu 3 tahun plus 1 tahun perpanjangan. Setelah bangunan berdiri, maka pengusul sudah bisa mengurus izin pendirian industri obat tradisional dengan mengirimkan berkas-berkas administratif ke Dirjen, serta tembusan ke Kepala BPOM dan Kepala Dinkes Provinsi. Kepala BPOM selanjutnya akan mengaudit terkait kesesuaian antara bangunan dengan CPOTB, sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi akan memverifikasi terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas administratif. BPOM akan menerbitkan sertifikat CPOTB yang berlaku selama 5 tahun sebagai bukti bahwa bangunan telah memenuhi syarat CPOTB. Hasil audit dan verifikasi baik dari BPOM maupun Dinkes Provinsi selanjutnya diserahkan kepada Dirjen. Untuk selanjutnya akan diputuskan oleh Dirjen apakah izin industri obat tradisional dapat dikeluarkan atau ditolak. Nah, sobat pembelajar, itulah terkait dengan tahapan bagaimana kita mengurus izin pendirian industri obat tradisional. Bagaimana dengan pendirian usaha kecil obat tradisional? Mari kita lanjutkan bahasan kita. Pada pendirian usaha kecil obat tradisional atau disingkat UKOT, pengurusan izinnya berbeda dibandingkan dengan IOT. Seperti yang sudah dibahas pada tayangan sebelumnya bahwa UKOT yang memproduksi sediaan kapsul dan larutan oral, maka ia wajib memenuhi standar CPOTB. Pengusul mengurus izin pendirian tidak ke Dirjen, melainkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat dan Kepala Balai Besar POM atau disingkat BBPOM. BBPOM akan mengaudit terkait persyaratan CPOTB dan Kepala Dinas Kota atau Kabupaten akan memeriksa kelengkapan administratif. Jika memenuhi syarat, maka izin akan dikeluarkan. Nah, sekilas itu terkait dengan bagaimana mendirikan UKOT. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan bagaimana mendirikan UMOT atau usaha mikro obat tradisional. Berbeda dengan pengurusan izin IOT dan UKOT, pengurusan izin UMOT lebih sederhana, di mana pengusul dapat mengurus izin UMOT atau usaha mikro obat tradisional langsung ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Dinas Kesehatan Kota setelah menerima berkas usulan, selanjutnya akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi terkait berkas usulan. Dan apabila memenuhi syarat, maka izin akan dikeluarkan. Oke pembelajar, itulah sekilas pembahasan kita terkait dengan bagaimana tahapan mendirikan IOT atau IEBA, UKOT, serta UMOT. Saya akhiri materi ini, insya Allah ketemu lagi pada materi selanjutnya.